Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilma Ilyasya Firdaus dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan mempresentasikan tentang Perang Dunia Kedua. Jadi teman-teman harus nonton videonya sampai habis ya. Dan jangan lupa like dan juga subscribe channel ini. Nah, pada yang pertama sekali kita akan membahas tentang latar belakang dari Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua adalah suatu perang global yang berlangsung mulai dari pada tahun 1939 sampai 1945 atau sekitar 6 tahun lamanya. Perang ini melibatkan banyak sekali negara di dunia yang terlibat, yang pada akhirnya membentuk dua aliansi militer yang saling bertentangan, yaitu Blok Sekutu yang terdiri atas Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan juga Cina, dan juga Poros, yaitu terdiri atas Jerman, Italia, dan Jepang. Bisa dilihat di sebelah kanan kita ada tokoh Jerman bernama Adolf Hitler. Beliau adalah seorang kanselir atau kepala negara yang memimpin Jerman pada Perang Dunia Kedua. Adolf Hitler dikenal sebagai tokoh yang tegas dan juga lugas dalam memimpin Jerman pada Perang Dunia Kedua. Kita akan masuk ke segmen sebab khusus. Mungkin dari kalian akan bertanya-tanya, apa sih penyebab dari Perang Dunia Kedua? Maka di sini saya akan menjelaskannya di segmen sebab khusus. Jadi pada tanggal 1 September 1939, Jerman melakukan penyerbuan ke kota Danzig, Polandia. Nah, Polandia sendiri adalah negara yang diawasi oleh LBB atau Liga Bangsa-Bangsa. Di sini, Hitler di sisi lain menuntut penguasaan atas Danzig karena menurutnya penduduk yang di kota Danzig itu merupakan bangsa Jerman. Tetapi Polandia membantahnya, sehingga membuat pendukung LBB Liga Bangsa-Bangsa mengumumkan perang atas Jerman. Di sebelah kiri kita terdapat tokoh bernama Hirohito. Hirohito merupakan kaisar sekaligus pemimpin Jepang pada saat Perang Dunia Kedua. Kelak, Kaisar Hirohito inilah yang akan mengarahkan pengeboman ke Pearl Harbor, Amerika Serikat. Sebuah perang tentunya memiliki cerita maupun kronologinya masing-masing. Maka berikut ini adalah kronologi Perang Dunia Kedua yang dibagi menjadi beberapa bagian yang akan kita bahas satu persatu tentunya. Yang pertama, awal, yang kedua, kilat dan langit, yang ketiga, blunder, dan yang keempat adalah akhir. Pada tanggal 1 September 1939, Hitler mengeluarkan perintah untuk memulai penyerangan terhadap Polandia, yang kemudian dilancarkan tepat pada pukul 4:45 dini hari. Imperium Britania lantas menyatakan perang terhadap Jerman pada tanggal 3 September 1939 yang kemudian diikuti oleh Prancis pada hari yang sama. Pada awalnya Blok Poros mendominasi perang sehingga Blok Sekutu hanya bisa bertahan atau kalah. Jerman sendiri menggunakan metode perang bernama Blitzkrieg atau perang kilat. Dengan metode ini Jerman berhasil mengalahkan banyak negara, antara lain Polandia, Denmark, Norwegia, Belgia, Belanda, Luxembourg, Prancis, Yugoslavia, dan Yunani. Nah, mungkin akan terbesit di benak kalian pertanyaan tentang bagaimana cara Blitzkrieg itu atau perang kilat bekerja pada Jerman. Ini mencakup dari pengerahan pesawat-pesawat terbang, tank, dan juga artileri. Pasukan-pasukan ini akan menerobos pertahanan musuh menyusuri front yang sempit. Kekuatan udara atau dari pesawat-pesawat terbang menghalangi musuh untuk menutupi celah pertahanan yang lowong. Pasukan Jerman pun dapat mengepung pasukan lawan dan memaksa mereka untuk menyerah. Nah, untuk penciptanya sendiri, pencipta dari strategi Blitzkrieg adalah Hans Guderian, yaitu merupakan seorang jenderal di Angkatan Darat Jerman yang menulis banyak sekali buku tentang strategi yang sudah dibaca juga oleh banyak ahli-ahli strategi. Beliau ini adalah seorang tokoh yang sangat penting di Jerman. Selanjutnya kita akan masuk ke segmen blunder. Nah, blunder sendiri adalah suatu istilah dalam permainan catur yang artinya adalah kekalahan karena kecerobohan. Nah, kekalahan karena kecerobohan ini juga terjadi pada Blok Poros, yaitu ketika setelah Blok Poros memperoleh banyak kemenangan, Hitler dengan percaya diri berencana untuk menguasai Inggris. Namun hal ini mengalami kegagalan karena Inggris memiliki pasukan laut dan juga darat yang jauh lebih baik daripada Jerman. Jerman pun kembali menyerang ke arah timur untuk menguasai Uni Soviet, namun tetap mengalami kegagalan. Begitu juga dengan Jepang yang mengalami kekalahan atas Amerika Serikat, serta Italia yang dengan mudah menyerah.
Setiap awal pastinya memiliki akhir. Setelah mengalami kekalahan berturut-turut, akhirnya Jerman menyerah tanpa syarat kepada blok sekutu pada tanggal 7 Mei 1945 karena Hitler sang pemimpin dinyatakan bunuh diri karena tidak sanggup untuk menahan malu karena kekalahan Jerman yang berturut-turut. Di sisi lain, Jepang menyerah pada tanggal 2 September sebab Amerika Serikat memberikan ultimatum bom nuklir yang dibuat oleh Oppenheimer yang tokohnya bisa kalian lihat di sebelah kanan kita. Dan bom yang dibuat oleh Oppenheimer ini akhirnya dijatuhkan di kota Hiroshima dan Nagasaki. Selanjutnya kita masuk ke segmen dari dampak dari adanya Perang Dunia Kedua terhadap dunia. Yang pertama, kondisi ekonomi dunia hancur serta banyaknya negara yang miskin hingga mengalami kebangkrutan. Seperti yang kita semua tahu bahwa perang bukanlah sesuatu yang murah tetapi mahal, karena perang banyak menghabiskan harta negara, mulai dari untuk senjata serta perlengkapannya. Dan tentu saja tidak semua negara itu akan menang dalam perang, sehingga pilihan dari negara yang kalah ini entahlah dia menjadi miskin ataupun bangkrut. Yang kedua adalah Uni Soviet dan Amerika menjadi pesaing dan menjadi negara yang paling mendominasi dunia. Yang ketiga, terbentuknya PBB yang merupakan lanjutan dari LBB, yaitu Liga Bangsa-Bangsa, dan juga perdamaian antara para negara-negara dunia karena mereka sudah lelah akan persaingan dan memilih untuk damai. Dan yang keempat adalah berkembangnya sistem perekonomian dan perlombaan industri. Nah, sistem-sistem perekonomian ini banyak berkembang seperti sistem perekonomian komando, liberal, dan lain-lain juga. Perang Dunia Kedua juga meninggalkan jejaknya di Indonesia. Berikut ini adalah dampak dari adanya Perang Dunia Kedua pada Indonesia. Yang pertama, adanya Rumusa atau biasa disebut kerja paksa yang membuat masyarakat Indonesia sengsara. Tentunya, Ramusa ini adalah suatu kebijakan yang dilaksanakan pada masa penjajahan Jepang terhadap Indonesia, yang pada saat itu kebijakan Ramusa dilakukan untuk membantu Jepang melawan sekutu. Nah, hasil-hasil dari kerja paksa yang dilakukan oleh rakyat Indonesia ini semata-mata hanya untuk mendukung Jepang. Yang kedua, merdekanya Indonesia akibat ultimatum Amerika atas Jepang yang membuat Jepang kalah. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari Perang Dunia Kedua adalah penyebab dari segala kehancuran ini adalah karena keegoisan semata. Seperti blok poros dengan segala keegoisannya untuk merebut kembali apa yang bukan miliknya. Sama halnya seperti Jerman yang ingin menguasai kembali Polandia, dan juga blok sekutu yang dengan keegoisannya memilih melawan demi sebuah superioritas dan supremasi untuk menunjukkan dunia bahwa merekalah blok yang paling kuat. Tentunya hanya karena keegoisan semata ini dapat menghancurkan banyak negara dan bangsa. Maka dari itu generasi kini harus belajar dari masa lalu, di mana kita harus mengutamakan persatuan hingga tidak terulang lagi masa lalu yang kelam seperti Perang Dunia Kedua. Sekian presentasi dan penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di konten saya selanjutnya. Bye-bye.